Halo semuanya, perkenalkan, saya Alfakov, mahasiswa Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang sangat relevan untuk dianalisis dari sudut pandang hubungan internasional, yaitu Hotel Rwanda. Mengapa film ini penting? Karena Hotel Rwanda menggambarkan tragedi genosida pada tahun 1994, sebuah peristiwa nyata yang melibatkan isu hak asasi manusia, konflik etnis, intervensi kemanusiaan, dan kegagalan masyarakat internasional dalam mencegah krisis kemanusiaan. Pertanyaannya adalah, mengapa dunia diam saat ratusan ribu orang dibantai? Dan apa yang dapat kita pelajari dari perspektif hubungan internasional untuk mencegah hal serupa terjadi lagi? Mari kita bahas bersama-sama. Hotel Rwanda adalah film yang diangkat dari kisah nyata Paul Rusesabagina, seorang manajer hotel di Kigali, Rwanda. Saat konflik etnis antara Hutu dan Tutsi meledak pada tahun 1994 yang berujung pada pembunuhan massal terhadap suku Tutsi, Paul menggunakan hotel tempat ia bekerja sebagai tempat perlindungan bagi lebih dari 1.200 pengungsi Tutsi dan Hutu moderat. Konflik ini bermula setelah pesawat yang membawa Presiden Rwanda ditembak jatuh, memicu kemarahan besar dari kelompok Hutu ekstremis yang kemudian membentuk milisi bernama Interahamwe. Film ini tidak hanya menceritakan tentang keberanian seorang individu dalam menyelamatkan nyawa manusia, tetapi juga menggambarkan bagaimana pasukan PBB yang hadir di Rwanda memiliki keterbatasan dalam melindungi warga sipil. Di sisi lain, negara-negara besar hanya berfokus pada evakuasi warga mereka sendiri, tanpa mau terlibat dalam konflik yang mereka anggap tidak penting bagi kepentingan nasional mereka. Hotel Rwanda menjadi refleksi tentang bagaimana konflik lokal dapat menjadi isu internasional ketika melibatkan pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan, namun seringkali terabaikan oleh masyarakat internasional. Sekarang kita akan masuk pada analisis film dari perspektif hubungan internasional menggunakan tiga teori utama, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, ada realisme. Realisme berfokus pada kepentingan nasional dan keamanan negara sebagai prioritas utama dalam politik internasional. Dalam film ini, terlihat jelas bahwa negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris tidak melakukan intervensi untuk menghentikan genosida karena Rwanda tidak memiliki nilai strategis atau kepentingan ekonomi bagi mereka. Contoh adegan yang relevan adalah saat Paul berusaha menghubungi berbagai pihak internasional untuk meminta bantuan. Namun, yang terjadi hanyalah evakuasi warga negara asing dari Rwanda. Sementara warga lokal ditinggalkan begitu saja. Ini menunjukkan bagaimana dalam realisme, nilai kemanusiaan seringkali menjadi prioritas kedua dibandingkan kepentingan nasional. Selanjutnya adalah liberalisme. Liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional. Peran organisasi internasional seperti PBB dan aktor non-negara seperti NGO dalam menjaga perdamaian. Dalam film ini PBB hadir dan melalui misi penjaga perdamaian UNAMIR yang dipimpin oleh Kolonel Oliver. Namun, keterbatasan mandat dan kekurangan pasukan membuat PBB tidak mampu mencegah pembunuhan massal. NGO dan media internasional berupaya membantu, namun upaya mereka terbatas karena kurangnya dukungan politik dan sumber daya dari negara-negara besar. Film ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional penting, tetapi tanpa komitmen politik dan sumber daya nyata, kerjasama tersebut akan gagal melindungi warga sipil. Dan yang terakhir adalah konstruktivisme. Konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas norma dan
Konstruksi sosial mempengaruhi perilaku aktor internasional. Konflik dalam Hotel Rwanda bermula dari identitas etnis antara Hutu dan Tutsi yang dibentuk sejak masa kolonial Belgia. Ketika Belgia memberikan status lebih tinggi kepada Tutsi, menimbulkan kecemburuan yang memicu kebencian di kemudian hari. Dalam film, kita melihat bagaimana propaganda radio digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap Tutsi, dan bagaimana konstruksi identitas ini menjadi dasar pembenaran kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik internasional tidak hanya dipicu oleh kepentingan material, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan identitas yang terinternalisasi oleh masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas studi kasus. Hotel Rwanda secara nyata menjadi studi kasus tentang genosida Rwanda tahun 1994, konflik etnis dan pelanggaran HAM. Genosida Rwanda, konflik etnis, pelanggaran HAM, kegagalan PBB melindungi warga sipil negara besar hanya fokus evakuasi warganya. Aktor negara. Kita juga melihat peran aktor negara seperti Paul Rusesabagina yang sebagai individu mampu berperan menyelamatkan banyak nyawa ketika negara gagal melindungi rakyatnya. Milisi Interahamwe berperan sebagai aktor non-negara yang membawa teror, sementara NGO dan media internasional berusaha memberikan bantuan kemanusiaan. Film ini menggambarkan bagaimana aktor non-negara, dan organisasi internasional saling berinteraksi dalam situasi krisis internasional. Selanjutnya adalah relevansi dengan dunia nyata. Hotel Rwanda sangat relevan dengan isu-isu hubungan internasional kontemporer. Kita bisa melihat situasi serupa terjadi di Gaza, Sudan, Myanmar, dan konflik-konflik lainnya, di mana masyarakat internasional seringkali gagal bertindak dalam menghadapi krisis kemanusiaan karena kepentingan politik dan ekonomi. Film ini memberikan pelajaran penting bahwa tanggung jawab internasional untuk melindungi warga sipil tidak boleh kalah oleh kepentingan nasional semata. Dari sudut pandang mahasiswa hubungan internasional, film ini menjadi pengingat bahwa diplomasi kemanusiaan, keberanian individu, dan tekanan dari masyarakat internasional dapat membawa perubahan di tengah ketidakpedulian dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya menjadikan Hotel Rwanda sebagai tontonan emosional, tetapi juga refleksi kritis untuk memahami kompleksitas politik internasional dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan. Film ini memberikan pelajaran penting bahwa tanggung jawab internasional untuk melindungi warga sipil tidak boleh kalah oleh kepentingan nasional semata. Dari sudut pandang mahasiswa hubungan nasional, film ini menjadi pengingat bahwa diplomasi kemanusiaan, keberanian individu, dan tekanan masyarakat internasional dapat membawa perubahan di tengah ketidakpedulian dunia. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan tragedi serupa terulang hanya karena kepentingan politik, atau kita akan berusaha mendorong perubahan sebagai generasi yang peduli pada nilai kemanusiaan dalam tatanan internasional? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga membantu kalian untuk memahami film Hotel Rwanda dari perspektif hubungan internasional dan menginspirasi kalian semua untuk terus belajar dan berdiskusi mengenai isu-isu global. Sampai jumpa di video berikutnya.